Kemudian pemeriksaan kedua ini bisa kamu lakukan di rumah untuk menentukan apakah benjolan tersebut merupakan hidrokel atau bukan. 90-95% akan hilang dengan sendirinya tanpa dilakukan penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai hidrokel. Apa sih hidrokel itu sebenarnya? Hidrokel adalah penumpukan cairan yang berlebihan di rongga antara lapisan varietal dan visceral tunica vaginalis atau cavum vaginalis. Kira-kira letak lapisan varietal dan visceral tunica vaginalis itu di daerah sini, dan cairan hidrokel tersebut terletak di antara rongga tersebut. Namun sebenarnya secara normal terdapat produksi cairan di cavum vaginalis ini, namun cairan tersebut bisa direabsorpsi oleh sistem limfatik yang ada di sekitar daerah tersebut. Kelainan hidrokel ini ditemukan pada 80-90% bayi laki-laki. Jadi hidrokel tidak akan dialami oleh perempuan karena perempuan tidak memiliki skrotum kan? Dan dari kasus tersebut 90-95% akan hilang dengan sendirinya tanpa dilakukan penanganan sebelum bayi berusia 2 tahun. Dan ada juga yang sebelum 1 tahun sudah hilang, dan hanya 5% dari kasus hidrokel ini yang memiliki gejala klinis. Sementara pada orang dewasa, hidrokel ini terjadi bisa disebabkan oleh proses peradangan, adanya tumor pada daerah skrotum, atau karena mengalami cedera pada daerah skrotum. Penyebab terjadinya hidrokel ini adalah karena belum sempurnanya penutupan dari prosesus vaginalis sehingga terjadi aliran cairan peritoneum ke cavum vaginalis. Juga disertai dengan tidak maksimalnya proses reabsorpsi oleh sistem limfatik di daerah tersebut. Jika terdapat hubungan antara hidrokel dengan rongga abdomen, maka ini disebut dengan jenis hidrokel komunikan, dan hidrokel komunikan ini biasa ditemukan pada anak-anak. Penyebab lain dari hidrokel adalah karena adanya kelainan pada testis atau pada epididymis, sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi cairan yang berlebihan pada cavum vaginalis. Pada kondisi ini tidak terdapat hubungan antara hidrokel dengan rongga abdomen, dan hidrokel jenis ini dinamakan dengan hidrokel non-komunikan. Dan hidrokel non-komunikan ini disebabkan oleh tumor, infeksi, atau trauma pada testis atau pada epididymis, dan ini merupakan penyebab hidrokel pada penderita dewasa. Pengobatan hidrokel pada anak-anak biasanya ditunggu hingga anak tersebut berusia 2 tahun, dengan harapan pada saat usia tersebut prosesus vaginalisnya sudah menutup sempurna dan hidrokelnya akan sembuh dengan sendirinya tanpa dilakukan penanganan medis. Namun jika setelah lewat waktu tersebut hidrokelnya masih ada atau mungkin bertambah besar, baru dokter akan melakukan koreksi. Lalu bagaimana cara menentukan apakah hernia tersebut merupakan hernia komunikan atau non-komunikan? Pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan secara palpasi dengan cara meraba benjolan di daerah skrotum keras atau lunak. Kalau teraba keras, kemungkinan itu merupakan tumor, tapi kalau lunak lebih cenderung mengarah ke hidrokel. Dan khas dari hidrokel ini adalah lunak dan tidak tegang. Untuk menentukan jenisnya saat dilakukan tekanan pada daerah skrotum, jika ini merupakan hidrokel, maka ini merupakan jenis komunikan, yang berarti masih terhubung
dengan peritoneum ke rongga abdomen, sehingga cairan tersebut akan terdorong dan benjolannya tadi akan mengecil, dan jika dilepaskan akan muncul kembali. Kemudian pemeriksaan kedua ini bisa kamu lakukan di rumah untuk menentukan apakah benjolan tersebut merupakan hidrokel atau bukan. Caranya dengan melakukan pemeriksaan secara transluminasi. Pemeriksaan transluminasi ini dilakukan dengan cara pemberian cahaya pada daerah skrotum dengan menggunakan senter. Senter diarahkan ke testis atau skrotum dan pada sisi yang lain ditutup menggunakan kertas. Jika benjolan tersebut merupakan benda padat, maka tidak akan mengantarkan cahaya dan akan tampak gelap pada kertas tersebut. Namun jika bagian dalam skrotum tersebut merupakan cairan, maka pada saat disenter, maka cahaya tersebut akan tembus ke kertas, dan ini kemungkinan merupakan hidrokel. Dan ada lagi pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu menggunakan USG testis. Dengan USG testis ini, dokter akan bisa melihat apakah isinya merupakan cairan atau benda padat. Dan dengan pemeriksaan USG ini juga bisa dilihat apakah cairan tersebut terhubung dengan organ abdomen. Jika terhubung, berarti jenis hidrokelnya merupakan jenis hidrokel komunikan. Namun jika tidak terhubung, berarti jenisnya adalah hidrokel non komunikan. Apakah harus semua hidrokel harus dioperasi? Kasus hidrokel tidak harus dilakukan operasi jika anak-anak berusia kurang dari 2 tahun. Diharapkan pada saat itu prosesus vaginalisnya sudah menutup secara sempurna. Namun jika sebelum usia tersebut terjadi kelainan seperti hernia atau ada kelainan pada daerah testisnya, maka harus dilakukan tindakan operasi. Sementara pada orang dewasa tergantung dari penyebab terjadinya hidrokel. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar channel saya ini lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.